Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 1. Di sini kita akan mempresentasikan artikel yang telah kita diskusikan dengan analisis metode transportasi menggunakan metode PAGI New Ranking Function. Di sini ada Delisa Rismaya, Dinda Mutiara, dan saya sendiri Nindi Sulastri. Langsung saja ke penjelasan. Yang pertama ada pendahuluan. Masalah transportasi merupakan salah satu kajian dari riset operasi yang berkaitan dengan masalah pendistribusian suatu komoditas atau produk. Masalah transportasi juga merupakan suatu kasus dari permasalahan program linear yang bertujuan untuk menentukan pola pengiriman atau distribusi dari beberapa sumber ke tujuan dengan hasil yang optimum. Ada beberapa parameter dalam permasalahan transportasi, diantaranya banyaknya permintaan dan jumlah persediaan barang. Karena masalah transportasi ini merupakan implementasi dari kehidupan sehari-hari, maka terdapat hal-hal yang menimbulkan ketidakpastian, seperti ketidakpastian biaya distribusi, jumlah persediaan, dan jumlah permintaan akibat beberapa faktor yang tidak terkendali. Untuk menangani ini, LAJD memperkenalkan konsep masalah transportasi puji. Kemudian yang kedua, ada kajian literatur. Yang 2.1 ada bilangan PAGI. PAGI secara bahasa diartikan sebagai kabur atau samar, yang artinya suatu nilai dapat bernilai benar atau salah secara bersamaan. Dalam PAGI dikenal derajat keanggotaan yang memiliki rentang nilai 0 hingga 1. Kemudian selanjutnya ada masalah transportasi puji, ialah masalah transportasi yang parameter keputusannya termasuk koefisien transportasi, persediaan, permintaannya merupakan bilangan PAGI. Tujuan dari masalah transportasi PAGI ini ialah untuk menentukan jadwal transportasi yang meminimalkan total biaya namun memenuhi batas ketersediaan dan persyaratan. Untuk formulasi transportasi PAGI dapat dilihat di artikel. Kemudian materi berikutnya 2.3 metode depagifikasi. Depagifikasi ialah suatu proses yang menggabungkan seluruh PAGI output menjadi sebuah hasil spesifik yang dapat digunakan untuk masing-masing sistem output. Salah satu metode depagifikasi di sini ialah New Ranking Function yang didapatkan dari modifikasi metode Ranking Function. Dapat dilihat di persamaan 1, itu rumus di persamaan 2 ini ialah rumus untuk metode depagifikasi dengan New Ranking Function. Selanjutnya ada metodologi yang akan dijelaskan oleh Dinda. Untuk metodologi penelitian, objek pada penelitian ini adalah masalah transportasi pentagonal fuzzy yang disajikan dalam sebuah tabel. Nah, adapun prosedur penyelesaian masalah menggunakan metode Vogel approximation method atau yang bisa kita sering sebut FAM. Nah, metode FAM ini tuh merupakan metode yang lebih mudah dan lebih cepat untuk menyelesaikan suatu masalah transportasi, yakni untuk mengatur alokasi dari beberapa sumber ke daerah tujuan. Nah, ada beberapa langkah yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah ini gitu ya. Ada 7 langkah ya. Yang pertama itu memasukkan sumber, tujuan, persediaan, permintaan, dan biaya transportasi ke dalam tabel transportasi. Yang kedua ada diversifikasi tabel transportasi menggunakan metode New Ranking Function. Terus yang ketiga ada cari selisih antara biaya terkecil pertama dan kedua pada setiap baris dan kolom tabel transportasi. Yang keempat ada pilih selisih terbesar pada baris dan kolom. Apabila nilai selisih terbesar ada
2, maka pilihlah baris atau kolom yang mempunyai biaya terendah. Terus pilih biaya terendah pada baris atau kolom yang terpilih karena alokasikan sebanyak mungkin pada sel dengan biaya terendah tersebut. Jika ada baris yang sudah diisi penuh sesuai dengan kapasitas, maka selanjutnya hilangkan baris tersebut karena baris tersebut sudah tidak mungkin diisi lagi. Dan yang terakhir, periksa apakah masih ada baris atau kolom yang belum terisi penuh. Nah, kalau masih belum, akan diulang lagi dari langkah 3 sampai langkah 6. Dan ini ada flowchart yang sama seperti langkah-langkah tadi yang saya jelaskan. Dan dari langkah ke-7 ini akan balik ke langkah ke-3 sampai selesai. Untuk hasil dan pembahasan akan dibacakan oleh Darisa. Baik, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Pada bagian hasil dan pembahasan ini kita akan melakukan simulasi numerik di mana masalah yang akan dibahas pada bagian ini merupakan masalah transportasi FAZI dengan 3 sumber, yaitu sumbernya ada S1, S2, dan S3, dan ada 3 tujuan juga, yaitu DE1, DE2, dan DE3. Nah, defazifikasi ini akan dilakukan menggunakan 2 cara, yaitu dengan metode New Ranking Function dan metode Ranking Function. Nah, ini tujuannya adalah untuk kita bisa melihat dan membandingkan hasil akhir dari kedua metode ini, dilihat mana yang lebih optimal. Baik, masuk ke penyelesaian dengan metode New Ranking Function terlebih dahulu. Di sini pada langkah pertama kita diberikan gitu ya tabel transportasi FAZI pentagonal. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa tabel ini merupakan masalah transportasi FAZI yang seimbang karena kita dapat melihat jumlah antara penawaran dan permintaannya itu sama. Kita akan masuk ke langkah 2 untuk langkah defazifikasi. Karena ini adalah bagian untuk defazifikasi dengan metode New Ranking Function, maka kita akan menggunakan rumus pada persamaan 2 dengan memasukkan angka-angka dalam setiap input dalam tabel, dan kita dapatkan tabel 4.2 untuk hasil defazifikasi menggunakan rumus New Ranking Function. Kita lanjutkan ke langkah ketiga, di mana langkah ketiga ini kita mulai menyelesaikan masalah transportasi FAZI dengan metode Vogel Approximation. Pertama, kita mencari selisih antara biaya terkecil pertama dan kedua pada setiap baris dan kolom tabel transportasi. Di sini setiap baris dan kolomnya itu dicari selisihnya gitu ya. Contohnya di sini pada baris pertama dapat dilihat biaya terkecil pertama dan keduanya itu ada 3 dan 4. Kita lihat bahwa selisih antara 3 dan 4 itu adalah 1, sehingga selisih baris untuk baris pertama adalah 1. Adapun contoh misal untuk yang kolom, misalkan di kolom pertama gitu ya, ada 2 bilangan terkecil yang pertama dan keduanya itu ada 6 dan 4, sehingga selisih untuk dua bilangan tersebut adalah 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Selanjutnya, setelah kita mencari selisih adalah langkah keempat, di mana kita memilih selisih terbesar pada baris dan kolom. Nah, karena nilai selisih terbesarnya itu ada 2, yaitu pada kolom pertama dan pada kolom kedua, maka akan dipilih kolom kedua. Kenapa? Karena kolom kedua dia memiliki biaya terendah, yaitu 3. Kita lanjutkan ke langkah kelima. Kita harus mengalokasikan sebanyak mungkin pada sel dengan biaya transportasi terendah tersebut, yaitu pada sel yang biayanya itu 3. Nah, kita alokasikan karena demand-nya itu kan 8 ya di kolom yang bersangkutan, kemudian supply-nya itu cuma 7, di mana 7 itu kan lebih kecil dari 8. Jadi kita alokasikan di sel tersebut adalah 7 gitu ya. Sehingga ini mengakibatkan supply pada baris pertama itu sudah 0. Nah, karena sudah 0 di baris pertama, kita dapat mencoret baris tersebut. Nah, di sini ya keterangannya bahwa sebanyak 7 unit itu dialokasikan dan menyebabkan supply dan demand-nya itu berkurang 7. Nah, karena supply untuk baris pertama sudah bernilai 0, maka baris tersebut dapat dicoret. Nah, kita dapat lihat gitu ya, karena masih ada persediaan yang belum teralokasi, maka kita akan mengulang dari langkah 3 sampai semua persediaan teralokasi.
Saya akan menjelaskan untuk satu iterasi lagi. Nah, di sini kita kembali mencari selisih antara biaya terkecil pertama dan kedua pada setiap baris dan kolom. Nah, seperti kita dapat mengurangi gitu ya dua bilangan terkecil dari setiap baris dan kolom, dan kita bisa lihat di langkah 4 bahwa kita akan memilih selisih terbesar pada baris dan kolom. Di sini terpilih kolom kedua karena memiliki nilai selisih yang terbesar, yaitu 3. Karena ini kan si baris pertama itu dicoret gitu ya. Jadi kita tinggal mengurangi yang bawahnya saja. 5 dikurangi 8 itu 3. Dan 3 ini menjadi selisih terbesar gitu. Dan kita pilih gitu selisih terbesarnya. Nah, kita akan mengalokasikan di kolom kedua ini yang selisih terbesarnya itu 3. Nah, karena tinggal 1 gitu ya yang di atasnya itu si demand-nya, maka kita alokasikan sebanyak 1 supaya demand-nya itu menjadi 0. Kenapa 1? Karena 1 kita dapat lihat gitu ya, 1 itu lebih kecil dari lebih kecil dari 13. Jadi kita alokasikan sebanyak 1 unit gitu. Boleh ke bawah. Nah, satu unit dialokasikan pada sel tersebut, dan ini menyebabkan supply dan demand-nya berkurang 1, dan demand-nya untuk kolom kedua sudah bernilai 0, maka tinggal kita coret saja untuk kolom kedua, dan untuk supply di baris yang bersangkutan juga berkurang 1. Nah, seperti itu ya, karena masih ada persediaan yang belum teralokasi, maka akan diulangi lagi terus langkah 3 sampai semua persediaannya itu teralokasi. Bisa kita lihat hasil akhirnya. Nah, di sini di tabel 4.15 gitu ya, semuanya sudah tercoret sehingga hasil akhir bisa dilihat di tabel 4.16 ke bawah. Nah, di sini hasil alokasi dari menggunakan langkah-langkah yang sudah kita lalui tadi gitu ya. Dan kita dapat menghitung gitu total biaya transportasi sesuai dengan tabel yang sudah kita dapat, di mana total biayanya itu kita tinggal mengalihkan si jumlah unit yang kita alokasikan dikalikan dengan si biayanya gitu, dan didapat 149 total biayanya untuk metode new ranking function. Nah, yang kedua, kita masuk yang kedua, yaitu penyelesaian menggunakan ranking function. Nah, untuk dapat melihat perbandingannya, kita akan menggunakan tabel transportasi yang sama gitu ya dengan tabel 4 pada tabel 4.1. Namun depajifikasinya itu kita menggunakan rumus ranking function pada persamaan pertama dan didapat tabel 4.17. Nah, dengan menggunakan langkah yang sama gitu pada poin 4.1, kita mengulangi dari kita menjalankan langkah 3 gitu ya sampai langkah 5, maka akan didapatkan hasil akhir dari algoritma untuk tabel 4.17 yaitu pada tabel 4.18, di mana pengalokasiannya adalah sebagai berikut. Kita tinggal menghitung total biayanya dengan mengalihkan si alokasinya dengan biayanya, dan didapat hasil 1.341 untuk hasil metode ranking function. Nah, mungkin untuk hasil dan pembahasan sudah selesai, maka akan dilanjutkan ke kesimpulan. Untuk kesimpulannya, berdasarkan pembahasan ini, terkait masalah transportasi fusi yang kami bahas, yaitu ada difusifikasi, menggunakan metode ranking function dan new ranking function, didapatkan hasil bahwa metode new ranking function lebih efektif dalam menghasilkan solusi yang optimal. Hal ini dapat dilihat dari total biaya transportasi yang dihasilkan, di mana total biaya pada metode new ranking function itu 149 dan ranking function ada 1.341. Dan ini jumlahnya itu terpaut sangat signifikan ya. Terus dalam artikel ini juga simulasi numerik hanya dilakukan pada masalah transportasi fusi seimbang, sehingga untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan masalah transportasi yang tidak seimbang dan menggunakan metode lain selain FAM seperti NWC dan Least Corner Method. Dan ini ada beberapa referensi yang kita gunakan mengenai FAM maupun ranking function dan new ranking function.
Mungkin sekian dari kelompok kami atas untuk pemaparan artikel ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.